Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika dasar 2 kita berkaitan tentang listrik statis, terutama berkaitan dengan hukum Gauss. Jadi pemahaman kita tentang konsep hukum Gauss diawali dengan konsep flux. Ya, konsep flux dia adalah berkaitan dengan suatu besaran medan pada suatu permukaan tertentu, atau bisa disebut juga adalah besaran medan yang menembus arah tegak lurus suatu permukaan. Jadi kita misalnya punya sebuah permukaan dan ada medan yang menembusnya, maka kita harus mencari dalam tanda kutip arah medan yang menembus secara tegak lurus permukaan. Ya, gitu. Jadi hanya mengukur yang tegak lurus permukaan. Nah, itu adalah konsep flux. Konsep flux itu apa saja misalnya? Ya, medan listrik, medan magnet, aliran air, fluida misalnya gitu. Kemudian aliran udara dan seterusnya yang lainnya. Berkaitan dengan suatu aliran pada permukaan tertentu. Ya. Flux listrik yang akan kita bahas hari ini adalah menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Anggaplah ada permukaan A dan ada medan listrik E. Ya. Jadi, dan flux ini menggambarkan banyaknya besarnya medan listrik yang masuk atau yang menembus permukaan ini. Jadi makin besar flux, makin besar medan listrik yang melewati suatu permukaan yang misalnya anggaplah konstan gitu. Jadi permukaannya tetap tapi fluxnya medan listrik yang besar, maka fluxnya makin besar juga. Nah, cara termudah untuk menggambarkan flux listrik ini dengan menggambarkan secara visual bahwa medan listrik dapat dianggap sebagai garis-garis medan atau anak panah seperti yang ini nih. Jadi makin besar anak panahnya, makin banyak anak panahnya, maka makin besar fluxnya. Flux itu ditandai dengan P ya. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan penggambaran tersebut, maka kita cari flux yang maksudnya medan listrik yang tegak lurus A. Cara termudahnya adalah anggap E ini medan listrik itu adalah sebuah vektor dan permukaan A juga sebuah vektor, di mana vektor E dan vektor A dia memiliki sudut theta. Sudut theta ini. Jadi karena kita akan mencari besaran flux ya, yang ternyata dia adalah skalar, maka kita akan kalikan E, kita dotkan dengan A, sehingga nanti dia akan skalar, tetapi skalarnya adalah yang yang saling sejajar dengan E dengan A juga dengan E gitu ya. Jadi dia akan sejajar yang arah ini, yang tegak lurus dari A nya. Tegak lurus. Nah, karena A ini adalah vektor, itu dapat dianggap jadi E atau gini. Ini unsur dari flux ini adalah sebanding dengan E dikalikan dengan vektor A. Nah, vektor A sendiri tersusun dari E didotkan dengan besar luas permukaan A dikalikan vektor permukaannya atau vektor normal disebutnya. Jadi N ini adalah vektor normal. Vektor normal. Jadi vektor yang menggambarkan tegak lurus permukaan. A-nya ini ada besarnya. Jadi kalau disederhanakan ini adalah. Nah, ini kalau permukaannya dalam artiannya dia flat ya. Tetapi karena permukaan
benda bermuatan dapat bebas, bisa apa saja, maka penulisan rumusnya menjadi dP, ya, d flux sama dengan vektor didotkan vektor normal dikalikan dA. dA ini adalah besar permukaan. Ya. Oke, jadi intinya adalah kalau kita ingin dapatkan flux, maka kita integralkan secara di seluruh permukaan, di seluruh permukaannya, ya, gitu. Jadi maka kalau misalnya kita integralkan, kita ubah, ini adalah persamaan d flux. Ini adalah karena dia adalah anggaplah ini permukaannya, kemudian ini normalnya, ini adalah arah E-nya, vektor E, ini vektor normal. Dia sudutnya theta. Maka perkalian dot ini akan menghasilkan perkalian cos. Jadi besar E dikalikan cos theta dA gitu. Oke. Ini bukan vektor harusnya, ya. Ini adalah besar E, besar medan listrik. Oke. Nah, ada beberapa kondisi di mana besaran flux bisa terbentuk. Misalnya gini, kita anggap ada sebuah medan listrik, ya, menembus sebuah permukaan sembarang. Bentuknya bebas, bisa bentuknya bisa berbagai macam, cuma ada beberapa kondisi yang bisa kita lihat. Pertama, misalnya permukaan yang ini nih, permukaan yang satu, di mana besaran E itu berlawanan arah, hampir berlawanan arah gitu, ya. Atau dengan theta yang lebih besar dari 90 derajat. Ya, dengan theta ininya lebih besar dari 90 derajat, artinya permukaannya menghadap ke kiri, tetapi fluxnya medan E-nya itu ke arah kanan misalnya gitu, ya. Hampir ke arah kanan, maka theta-nya cukup besar. Nah, jika theta cukup besar, maka nilai fluxnya itu akan negatif. Jadi flux itu akan bernilai negatif jika arah medan E dan arah normal membentuk sudut tumpul atau theta yang besar. Theta lebih besar dari 90 derajat. Nah, kemudian yang kedua, yang ini nih, permukaan kedua, di mana medan E dan permukaan itu sejajar, atau ini kan permukaannya, atau medan E dengan vektor normalnya itu tegak lurus, ya, tegak lurus, atau dalam bahasa lain theta-nya itu sebanding dengan 90 derajat, ya, theta-nya 90 derajat. Maka fluxnya itu akan 0, ya. Itu berarti kondisi permukaan kedua. Jadi kalau misalnya ini permukaan, ini normalnya, ya, E-nya itu sejajar dengan bidang ini, bidangnya, tetapi dengan vektor normalnya dia 90 derajat. Ya, karena 90 derajat, maka ya tidak ada E yang menembus permukaan sebenarnya, tapi hanya sejajar saja. Jadi secara umum ya tidak ada E yang menembus ke sini, tapi dia sejajar permukaan. Makanya fluxnya jadi 0. Nah, terus permukaan ketiga. Permukaan ketiga itu di mana vektor normal, vektor permukaan, dan vektor E membentuk sudut lancip, sudut theta yang kecil. Jadi theta-nya kurang dari 90 derajat. Dan pada kondisi seperti ini, dia akan menghasilkan flux lebih besar dari 0. Ya, jadi flux yang medan listrik yang menembusnya itu hampir sejajar lah. Atau bahasa lainnya adalah dia banyak menembus, hampir searah dengan ini. Kalau ini dia menembus tapi berlawanan arah dengan vektor normalnya. Itu kalau yang permukaan 1, ya. Permukaan 3 dia searah. Jadi fluxnya dia akan positif. Nah, dengan 3 kondisi seperti itu,
kita bisa akan menghitung berapa flux totalnya gitu. Bagaimana cara menghitung flux total? Berarti menghitung permukaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita nanti akan integralkan terhadap seluruh permukaan cos theta dA, seluruh permukaan. Nah, kalau bentuknya sembarang nanti ada caranya, tapi kalau misal bentuknya kubus atau yang lainnya ada cara yang paling mudahnya, yaitu menghitung flux di masing-masing permukaan. Contoh misalnya ini, tentukan flux listrik pada permukaan kubus berisi satu satuan yang berada pada oktan pertama koordinat akibat medan listrik E, vektor E sama dengan N0 kali I topi tambah J topi minus K topi. Artinya yang ini searah sumbu X, ini searah sumbu Y, yang ini bukan searah ya. Ini arah sumbu X positif, ini arah sumbu Y positif, yang ini adalah sumbu Z positif, maka dia arahnya ke bawah. Walaupun ke arah X, Y-nya dia positif, tapi Z-nya ke bawah. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus tahu identifikasi permukaannya dulu. Permukaan vektor permukaan A, O, D, G itu arahnya ke sini, ke kiri. Berarti ini adalah minus J topi yang ini. Yang B, C, F, E arahnya ke sini, plus J. Gitu ya. Kemudian A, B, E, D itu berarti arah I positif. Kalau O, C, F, G berarti ke arah sini, negatif I. Ya. O, A, B, C arahnya ke sini. Berarti minus K. Yang ini ke atas. Ini adalah plus K. Kenapa? D, E, F, G itu plus K ke atas. Nah, itu adalah vektor permukaannya. Nah, sekarang berarti kita hitung masing-masing flux yang masuk ke dalam. Pokoknya hitung seluruh flux yang masing-masing di permukaan. Ya, masing-masing di permukaannya. Maka anggaplah OADG itu berarti yang arah OADG itu berarti yang ke arah kiri nih. Samping kiri ya, ini samping, ini kiri, yang ini maaf, BCFE ini berarti yang ke arah kanan, ini kanan. ABED berarti yang ke depan. OCFG berarti dia yang ke belakang. Ya. OABC berarti ke bawah. DFG berarti ini ke atas. Ya. Ke kiri. Nah, perlu diingat ya. Flux itu ya, flux ke kiri itu sama dengan E vektor didotkan terhadap normal kali DA ya. Nah, karena DA-nya sendiri adalah besaran yang sudah tetap sebesar A, maka ini bisa keluar integral E dotkan terhadap normal. Berarti ini normalnya adalah OA DG ya. Nah, A integral N0 kali ini N0 kali I di topi tambah J topi minus K topi didotkan dengan minus J
minus J. Berarti karena didotkan, berarti kalau ini J kalikan dengan J lagi. Ya, kalau J dengan J lagi. Kalau J kali I didotkan dengan J, dia 0. Minus K dikalikan dengan minus J, dia 0. Nah, kalau dikalikan J dengan minus J, hasilnya minus 1. Karena itu, ya, hasilnya itu sama dengan A kali E0. Maaf, karena J kali minus J, berarti minus di sini. Itu ya. Oke. Berarti yang ke kiri itu minus E0 kali A nah yang ke kanan berarti ya hasilnya sama sebenarnya, maaf, bukan hasilnya sama, flux ke kanan itu sama dengan A kali integral E didotkan dengan N normal. Integralnya nggak usah ada ya, karena udah integral kan udah hilang. Kenapa? Karena integralnya dia langsung ke permukaan, berarti sama aja dengan A E didotkan dengan N-nya adalah N BCFE. Iya, BCFE. Nah, itu sama aja dengan A kali E N0 I plus J minus K didotkan dengan J. Kenapa? Karena dia arahnya ke kanan. Hasilnya adalah A kali E0. Jadi dia positif. Kenapa? Karena arah normalnya dia positif. Berarti yang ini adalah ke arah ke kiri, yang ini adalah ke arah ke kanan. Ya. Dengan menghitung dengan cara yang sama, kita akan dapatkan bahwa ke arah yang depan itu besarnya sebesar N0 kali A. Ya. Sedangkan ke arah yang ke kiri minus N0 kali A. Ini ke depan, ini ke kiri, ke belakang. Ini kiri, ini kanan, ini depan, ini belakang, ya. Sedangkan ini adalah yang ke bawah, N0 kali A. Sedangkan ini adalah yang ke atas. Nah, pertanyaannya, kenapa bagian ini dia plus? Ya, caranya sederhana, karena dia yang ke bawah ini searah dengan yang ini, minus K ini ke arah bawah. Berarti yang kan normalnya normal ini minus K ini searah dengan normal yang ini, searah dengan medan E nya. Sedangkan yang atas ini normalnya kan ke atas plus K, sedangkan vektor N nya adalah minus K, berarti hampir 180 derajat, maka dia yang bagian atas negatif, ya. Yang atas negatif, sehingga kalau ditotalkan itu sama dengan 0. Kok 0 gitu ya pertanyaannya. Jadi flux yang masuk ke dalam kotak ini 0. Kenapa? Karena flux yang masuk sama dengan flux yang keluar. Kok bisa? Ya iya, karena kan fluxnya dari luar masuk ke dalam kotak, setelah di dalam kotak dia keluar lagi. Secara harfiah sudah mungkin fluxnya 0. Kecuali kalau misalnya anggaplah tangki air gitu ya. Flux yang masuk, tangki airnya kosong, berisi dulu. Nah, tidak ada yang keluar, berarti fluxnya dia terus bertambah ya di dalamnya gitu fluxnya. Tapi ini mah flux yang masuk, yang medan ini dia pasti keluar. Ya. Dan karena tidak ada apa-apa lagi di dalam kotaknya gitu. Sehingga otomatis fluxnya akan 0. Nah, sekarang itu ya, ini yang soal yang tadi. Sekarang soal yang kedua. Bagaimana kalau flux listriknya melewati permukaan silinder dengan jari-jari 1 dan panjangnya L yang terletak sepanjang sumbu positif X atau X-nya positif.
Dan jika medan listrik dalam ruang tersebut sebesar E sama dengan N0 kali X I topi kali X I topi. Jadi E-nya itu bervariasi di masing-masing tempat ini ya. Makin jauh posisi dari posisi pusatnya 0,0, maka medan E-nya itu makin besar. Kalau medan E-nya makin besar, nah maka harus dihitung masing-masing flux. Oke, masing-masing E-nya ini makin besar ya. Nah, berarti kita tahu kan kondisinya kalau misalnya flux itu intinya adalah yang tegak lurus medan. Nah, tegak lurus medan kan yang kiri dan yang kanan. Sedangkan permukaan tabung karena dia sejajar dengan medan E karena sejajar dengan I, maka flux yang keluar dari permukaan tabung dia 0 gitu ya. Oke, berarti nanti kita cari flux yang kanan dan cari flux yang kiri. Nah, gimana carinya? Nah, oke ya. Jadi kita integralkan. Ya, kita integralkan. Bukan kita integral, maksudnya hitung fluxnya. Berarti flux yang kanan itu sebanding dengan permukaan integral pada seluruh permukaan E pada titik kanan itu berarti pada titik L, X-nya sama dengan L, didotkan dengan normalnya, dikalikan dA. Karena diintegralkan terhadap dA, ya. Sedangkan E dan N ini tidak ada E-nya ini tidak berkaitan dengan permukaan, maka kita langsung keluarkan ini menjadi A kali E. E-nya berarti N0 kali X kali I, ya. Didotkan dengan N. N-nya itu searah dengan I, berarti I. Hasilnya adalah A kali N0 kali X. Karena integralnya dibatasi pada X sama dengan L, maka ini sama dengan A N0 kali L. Ya. Oke. Sedangkan ini yang kanan, yang kiri integral E dot N dA ya. Nah, coba perhatikan bahwa medan listrik pada bagian kiri atau itu adalah ketika X-nya sama dengan 0. Dan ketika X-nya sama dengan 0, medan listriknya 0. Ya. Kan medan listrik itu sama dengan N0 kali X. X-nya 0, maka medan listriknya 0. Ya, dengan demikian flux di bagian kiri itu sama dengan 0. Ya, flux bagian kiri sama dengan 0. Nah, flux yang bagian kanan itu sama dengan N0 kali A kali L. Ya. Nah, A-nya sendiri itu adalah A itu sama dengan permukaan lingkaran. Lingkarannya dengan jari-jari 1. Karena jari-jarinya 1, maka ini sama dengan VR kuadrat atau sama dengan V kali 1 kuadrat atau sama dengan V. Maka flux yang ke arah kanan itu adalah P kali N0 kali L. Oke. Ini nih jari-jari 1 itu dapat dari sini. Jadi satu ini yang ini. 1 ya. Nah, flux total itu adalah ya flux seluruhnya, flux kanan ditambah flux kiri. Ya. Flux kanan ditambah flux kiri. Ya, pokoknya yang seluruh permukaannya, yang keluar dari permukaannya lah. Ya, berarti ini adalah flux kanan tambah flux kiri.
PE N0 kali L ditambah 0, jadi hasilnya ini. Oke, itu ya latihannya. Nah, untuk membahas lebih lanjut berkaitan dengan flux medan listrik, atau flux listrik yang disebabkan oleh medan listrik, dan karena juga medan listrik itu ditimbulkan dengan adanya muatan, maka dengan demikian muatan listrik atau muatan itu akan menghasilkan flux pada suatu permukaan. Jadi secara harfiahnya gitu ya. Jadi flux itu disebabkan medan disebabkan muatan, maka otomatis muatan juga akan menghasilkan flux listrik. Ya. Misalkan terdapat suatu muatan Q, ya, besarnya bebas, dan ditutupi oleh permukaan berupa kulit bola, ya dengan pusat bolanya ini itu sama dengan titik tempat muatan berada. Jadi ini muatan bola, ini bola, ini muatan, maka pusat bolanya itu berada di titik muatan. Nah, medan listrik yang dihasilkan muatan Q ini akan tegak lurus dengan permukaan bola atau pasti sejajar dengan vektor normal dan besarnya sama di seluruh permukaannya. Jadi medan E-nya itu pasti sama. Gitu. Ya, medan E-nya. Ya, oke. Jadi flux listrik ini adalah seluruh permukaannya diintegral terhadap seluruh permukaan E kali N vektor E dikalikan dengan vektor normal kali dA diintegralkan pada seluruh permukaan. Karena E dengan N itu sejajar, maka ini nilainya jadi E saja, ya. Karena E ini adalah dia konstan, maka ini nilai E, dan kemudian kita integralkan dA pada seluruh permukaannya. Pada seluruh permukaan besarnya itu adalah besar permukaan bola itu adalah 4πr kuadrat. Ini adalah medan E-nya. Ini medan E, ini adalah seluruh permukaan. Hasilnya adalah flux dari muatan Q itu sebanding dengan muatannya dibagi epsilon 0. Ya. Jadi intinya adalah flux dari sebuah muatan itu sebanding dengan besar muatannya dibagi epsilon 0. Ya, flux total itu flux total dari sebuah muatan Q itu sebanding dengan muatan Q-nya dibagi epsilon 0. Nah, sekarang kita lihat soal yang ini. Nih. Di dalamnya itu tidak ada muatan. Ya. Kalau tidak ada muatan, flux totalnya itu jadi 0. Kenapa? Karena muatannya 0. Gitu ya. Nah, sekarang jadi secara umum dapat diperluas sebagai bentuk permukaan tertutup sembarang, bisa bola, bisa kotak, bisa apapun ya, selama dia adalah permukaan tertutup ya. Oke. Diperoleh flux listrik total pada sebuah permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Jadi kalau ada permukaan tertutup tersebut, maka flux totalnya itu sebanding dengan muatan yang ada di dalam permukaan tertutup tersebut. Mau kotak, mau bentuk sembarang atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu disebut sebagai hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu permukaan ya flux flux total yang dimiliki oleh permukaan tertutup
itu sebanding dengan besar muatan yang ada di dalam kotak tersebut atau permukaan tertutup tersebut ya. Gitu. Nah, contoh. Berapakah flux listrik total pada permukaan silinder berjari-jari satu dengan panjang L yang sumbunya berampit dengan sumbu X akibat muatan sebesar minus 2C yang berada pada titik L per 3,0. L per 3,0. Nah, sebenarnya kita nggak usah lagi menghitung berapa flux yang masuk di permukaan sebelah kiri gitu ya. Yang sebelah kiri nggak usah lagi, tapi kita langsung menghitung luas permukaannya, seluruh permukaan, di mana flux ini kan permukaannya tertutup, berarti flux permukaan tertutup itu kan kita sebanding dengan muatannya dibagi epsilon 0 ya. Karena yang ditanya adalah flux listrik total, maka flux listrik total itu ya sebanding dengan muatannya dibagi epsilon 0. Muatannya berapa? Minus 2C, berarti minus 2 dibagi epsilon 0. Sudah, ini adalah flux total. Yang ini nih jawabannya. Ya. Ini. Oke. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu hitung lagi pada permukaan 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kita langsung mengambil kesimpulan dari hukum Gauss bahwa flux total pada permukaan tertutup itu sebanding dengan jumlah muatan di dalam kotak di dalam permukaan tertutup tersebut. Nah, di permukaan silinder tertutup ini muatan totalnya adalah minus 2C. Maka flux totalnya ya minus 2 per epsilon 0. Maaf, flux totalnya adalah minus 2 per epsilon 0. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita bahas konduktor dan insulator. Nah, konduktor dicirikan dengan sebagai bahan yang mempunyai muatan bebas. Artinya elektron bisa bergerak bebas. Ya. Jadi elektron pada atom-atom konduktor dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain. Geraknya acak ya. Tetapi ketika ada geraknya acak, tapi kalau misal tidak ada medan listrik, dia akan karena gerak acak saling meniadakan sehingga tidak ada aliran elektron ketika tidak ada medan listrik. Tetapi ketika ada medan listrik, si elektron akan bergerak berlawanan arah dengan arah medan listrik. Sedangkan muatan positif akan bergerak searah dengan medannya. Nah, karena ada istilahnya pengumpulan muatan negatif di berlawanan arah medan eksternal dan ada pengumpulan muatan positif di searah medan eksternal, maka di dalam bahan total di dalam bahan itu sebanding dengan dari eksternal ditambah internal. Karena saling berkaitan, maka hasilnya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena medan eksternal akan dikurangi oleh medan internal, hasilnya jadi 0. Tetapi efeknya adalah terjadi di polarisasi muatan. Muatan negatif berkumpul melawan apa istilahnya tuh? Perlawanan arah dengan medan listrik. Yang muatan positif berkumpul juga dengan arah medan listriknya yang eksternal ya. Tetapi karena ada kesetimbangan, maka medan listrik di dalam konduktor akan sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi beberapa sifat penting konduktor dalam keseimbangan elektrostatik ya, dalam pemisahan muatan tadi, muatan positif dan negatif. Tapi medan listrik di dalam konduktor nanti totalnya itu kan sama dengan 0. Ya. Jika bahan konduktor terisolasi,
mempunyai muatan total tertentu, maka muatan tersebut terdistribusi merata, ya, terdistribusi merata pada bagian permukaan konduktor. Jadi muatan di konduktor itu hanya berada di permukaannya, di sini, ya, hanya di bagian permukaan, yang di bagian dalamnya kosong, 0, ya. Nah, medan listrik tepat di permukaan konduktor, tegak lurus permukaan konduktor dengan besar sama dengan ini. Ini nanti kita cari, sigma per epsilon 0. Dengan sigma ini menyatakan rapat muatan permukaan. Pada konduktor berbentuk sembarang, rapat muatan di permukaan yang paling besar berada pada permukaan yang memiliki jari-jari kelengkungan paling kecil. Jari-jari kelengkungan paling kecil itu artinya seperti needle, ya. Jadi kalau ada permukaan gitu ya, kalau dia rata gitu ya, tersebar merata. Tetapi kalau ada spik gitu ya, maka muatan akan berkumpul seluruhnya di sini, ya, berkumpul seluruhnya di sini, sehingga dia akan memiliki rapat muatan paling besar, sigmanya paling besar atau rho-nya paling besar, ya. Maka itulah kenapa kita memerlukan tiang-tiang anti petir gitu ya di atas rumah kita. Alasannya adalah anti petir itu dia bentuknya needle atau seperti jarum, maka seluruh muatan itu akan berkumpul di arah sana, dan ketika ada petir akan menghantam anti petir tersebut, dan dia akan di-grounding, disalurkan ke permukaan tanah, tidak lagi menghantam misalnya atap rumah dan seterusnya, sehingga tidak terjadi kerusakan atau kebakaran yang lebih besar, ya. Nah, insulator dicirikan dengan bahan yang muatannya tersebar pada seluruh bahan, ya. Elektron-elektron pada insulator terikat pada atom-atomnya sehingga tidak dapat bergerak bebas, ya. Distribusi muatan pada suatu insulator dapat homogen atau juga terdistribusi dengan pola tertentu yang dinyatakan dalam bentuk fungsi ini, ya. Ini adalah muatan, ini adalah kerapatan muatan, ini adalah satuan volume, ya, yaitu dx, dy, dz, ya. Itu. Nah, kita akan gunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik bentuk-bentuk permukaan yang khusus lah, gitu ya. Dan kita tahu hukum Gauss menyatakan bahwa flux total itu sebanding dengan Q di dalam permukaan tertutup dibagi epsilon 0, ya. Nah, dan kita bisa manfaatkan hukum Gauss ini untuk menentukan medan listrik dari sebuah sistem atau permukaan tertutup dengan kesimetrian tinggi. Kesimetrian tinggi itu yang sudah kita kenal biasanya seperti bola, kemudian kotak, kemudian juga tabung dan seterusnya. Jadi kita nggak usah lagi menghitungnya. Jadi kita tinggal melihat bentuk permukaannya, ya. Jadi misalnya kita tentukan dulu permukaan hayal dari benda tertutup tersebut, kemudian kita hitung misal kita hitung secara menggunakan hukum Gauss ini, ya. Oke, kita langsung aja ke contoh, ya. Misalnya untuk muatan bola, simetri bola. Flux total itu sebanding dengan muatan di dalam per epsilon 0. Ini berarti diintegralkan terhadap permukaan bola E dot n dA
Q di dalam sama dengan muatan per epsilon 0, muatan di dalam per epsilon 0. Nah, hasilnya adalah kita dapatkan ini integral ini itu adalah luas permukaan bola. sama dengan 4πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Kita ubah yang bagian ini ke ruas sebelah kanan, hasilnya kita dapatkan sama seperti hukum kolom. Ya. Sedangkan karena ini medan E-nya itu sama semua di seluruh permukaan, maka kita perlu ungkapan arah vektornya, yaitu kita tambahkan arah radialnya. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini seperti hukum kolom ya, bahwa muatan titik itu sebanding dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat kali arah radial. Nah, hukum Gauss untuk menentukan medan listrik. Sistem dengan simetri silinder, misalnya ya, kita punya silinder. Oke ya. Nah, cara untuk mengukurnya adalah atau menghitung seluruh fluksnya, ya, ini seluruh fluksnya. Itu ya, flux itu kan sebanding dengan muatan di dalam dibagi epsilon 0. Ya, sedangkan kita tahu ini ada permukaan silinder itu terdiri dari selimut yang bagian ini, yang bagian apa sih ini tuh? Seperti ya, ini bagian selimutnya, bagian ini ya. Kemudian tutup atas dan tutup bawah. Ya. Nah, karena kita anggap medan listriknya itu, karena kan dia panjang ya, dan medan listriknya kita bisa lihat asumsinya dia akan keluar dari batangnya. Tidak ada yang sejajar dengan batang karena saling meniadakan. Kok bisa? Muatan di sini itu kan arahnya ke sini dan ke bawah. Jadi, tapi dari sini juga akan lihat ke bawah dan ke atas. Hasilnya adalah dia akan saling meniadakan, sehingga hanya kita hitung yang selimutnya saja, sedangkan yang tutup atas dan tutup bawah nilainya akan sama dengan 0 karena medan listrik akan saling meniadakan fluksnya maksudnya ya. Nah, sedangkan selimut silindernya itu kita integralkan, maka medan E-nya itu sama semua kali luas permukaan selimut, yaitu keliling lingkaran 2πr dikalikan panjang batangnya, yaitu L. Ya, dikali ya, itu sama dengan muatannya, ya, muatan dalam per epsilon 0. Nah, muatannya itu sebanding dengan rapat muatan kali L. Jadi, Q itu sama dengan rapat muatan lambda kali L. Lambda kali L per epsilon 0 nanti teh. Ini persamaan flux ya. Maka persamaan E-nya itu bisa dibuat sama dengan E-nya itu sama dengan lambda per 2pi kali epsilon 0 kali R. Ya. Nah, karena dia arahnya radial, keluar semua dari batang, maka kita cari bahwa E-nya itu searah dengan radial. Vektornya ya, vektor E searah dengan radial. Vektor E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 kali R dikalikan vektor satuan radialnya. Oke, ini berarti batang. Nah, berarti dengan demikian hukum Gauss itu membantu kita dalam menghitung flux secara cepat ya. Nah, untuk misalnya sistem bidang datar, ya, untuk sistem bidang datar, anggaplah bidang datar ini terdiri dari muatan yang merata. Muatannya merata, muatannya positif. Maka medan listrik dapat kita asumsikan dari permukaan itu adalah tegak lurus bidang. Ya, tegak lurus bidang, medan listrik tegak lurus bidang atau searah dengan normal dari bidangnya. Ya.
secara normal dengan bidangnya. Oke. Nah, dengan demikian bisa kita lihat bahwa nah, bisa kita hitung dengan cara pertama, kita lihat dia sebagai bentuk silinder. Ya, bentuk silinder. Bentuk silinder berarti ada tutup kanan dan kiri dan selimutnya. Jadi ini tutup kiri dan ini tutup kanan dan selimutnya. Ya. Cuma karena selimut ini sejajar dengan medan listrik, maka yang ini akan hasilnya sama dengan 0, yang selimut ini. Sedangkan yang tutup, dia kan ada yang kiri dan yang kanan. Dan kalau kita integralkan, E-nya itu kan dia sejajar dengan N. Dan kita integralkan terhadap luas permukaan total. Maka ini nilainya positif, E dikalikan dengan A. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan adalah E juga kali A. Ya. Sedangkan berdasarkan hukum atau persamaan Gauss, itu nilai fluxnya itu sebanding dengan sigma A per epsilon 0, yaitu rapat permukaan dikali luas permukaan itu adalah muatan ya. Jadi muatannya itu sebanding dengan rapat muatan permukaan dikali luas permukaan dibagi epsilon 0. Hasilnya kita dapatkan bahwa E ini sebanding dengan 2E kali A sama dengan sigma A per epsilon 0, atau E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Ini. Tetapi karena dia arahnya tegak lurus permukaan, maka ini tinggal kalikan normal bidang. Ya, normal bidang. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan simetri bola, yaitu bolanya bermuatan dengan muatan terdistribusi merata, bukan hanya di bagian permukaan tapi terdistribusi merata di seluruh bagian dari bola. Maka kalau kita mencari medan listrik di dalam bola insulator ini, ya, maka ya kita akan cari fluxnya itu hanya yang kita lingkupi dengan ini saja. Ya, berarti E kali 4pi R kuadrat. Ini adalah luas permukaan dari bola yang melingkupi yang ini. Sedangkan muatannya itu muatan yang bagian dalam aja yang dilingkupi oleh garis putus-putus ini. Dibagi epsilon 0. Ya. Ini flux total. Nah, sedangkan Q yang bagian dalam itu tidak muatan seluruhnya. Kenapa? Karena hanya yang di bagian dalamnya saja. Berarti volume di bagian dalam yang dilingkupi oleh permukaan Gauss dibagi volume total kali Q. Ini adalah muatan total. Atau sebanding dengan Q yang di dalam itu sebanding dengan R pangkat 3 per A pangkat 3 dikalikan Q. Sehingga kita dapatkan medan listrik di bagian dalamnya itu sebanding dengan vektor E sama dengan Q, muatan total kali R per 4pi epsilon 0 A pangkat 3 pada arah radialnya. Oke. Sekian kuliah kita hari ini. Ini bentuk latihan saja, silakan dikerjakan sebagai bukti kehadiran kuliah kita. Ya, silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Mana saja yang bisa dikerjakan, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebagai latihan aja, tidak harus dikerjakan semua. Kalau bisa dikerjakan lebih baik, ya, sebagai bukti kehadiran. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.